Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari. Salam jumpa teman dan pendengar serta para pecinta channel Radio Kata Kita. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik berupa informasi, hiburan, dan banyak hal lagi lainnya yang terus kami usahakan untuk memberikan yang terbaik bagi Anda para pendukung channel Radio Kata Kita. Kali ini kami akan berikan informasi terkait bagaimana perilaku dan pola tanam tembakau. Menurut ahlinya, tentu yang kami maksud adalah pakar dari formulator pupuk Hanamaru dan juga formulator pengendali hama dari produk pertanian Hanamaru. Kasus yang sering terjadi pada tanaman tembakau adalah akar yang membusuk dan menyebabkan daun menguning kemudian mati, kemudian serangan hama yang memakan batang serta daun. Belum lagi seperti kemarin ada pertanyaan dari petani kami bahwa tanaman tembakaunya diserang oleh ulat tanah. Nah, tentu berbagai macam kasus seperti ini memang sering dialami oleh para petani. Dan bagaimana cara mengatasinya? Segera saja kita dengarkan dan kita simak penjelasan dari Bang Anwar selaku formulator pupuk dan pengendali hama dari Hanamaru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada petani seluruh Nusantara. Pada siang hari ini saya akan bahas masalah tembakau. Jadi saya kebetulan berada di lahan tembakau di Kabupaten Bondowoso. Ini dari golongan jenis tembakau rajang. Jadi ini nanti panennya di rajang. Nah, saya lebih mendalam pengen menceritakan tentang daur siklus pertumbuhan tembakau. Jadi tembakau itu umur maksimalnya di usia kurang lebih 90 hari. Nah, pada tanaman-tanaman budidaya yang lain kita sering bahas masalah vegetatif, generatif. Sementara tembakau ini hasil panennya adalah daun, bukan buah-buahan. Jadi tembakau itu hasil terbaik yang dinilai oleh kalau masuk pabrik biasanya adalah rendemen apa? Rendemen kadar nikotinnya, berat bobotnya, kepadatan klorofilnya, kemudian lenturnya daun ketika dijemur itu akan sangat mempengaruhi. Nah, untuk menaikkan kadar nikotin maka butuh kandungan kalium yang tinggi. Makanya ini ketika kita ngomong Hanamaru, pada paket pupuk Hanamaru itu ada soil improvement, nitrogen fosfat, ZPT mikro, kemudian kalium fosfat. Nah, yang pengen saya bahas adalah bagaimana sih tahapan pemupukan pada tanaman tembakau. Sementara tembakau ini tidak menghasilkan buah, tapi menghasilkan kualitas daun yang baik, daun yang memiliki kandungan nikotin yang tinggi. Pada fase awal tetap aja dimulai sebagaimana biasanya. Kunci utamanya adalah pada pengolahan lahan. Bagaimana media tanam ini gembur. Kemudian sanitasi airnya baik. Sanitasi air yang baik itu tidak menimbulkan genangan. Jadi ketika hujan air langsung habis. Ketika ada pengairan, cukup sekali pengairan asal basah, asal lembab aja. Dia butuh kelembapan yang cukup agar serapan haranya maksimal. Nah, kemudian pada fase awal adalah pemakaian soil improvement. Soil improvement aplikasikan sebelum tanam. Jadi sebelum tanam pastikan soil improvement sudah masuk ke lahan, mix dengan Hanamaru Triko untuk mencegah layu, mencegah serangan busuk batang, busuk akar pada tanaman tembakau.
Kemudian selanjutnya setelah tanam, aplikasikan Hanamaru nitrogen fosfat plus ZPT Mikro dengan takaran 3 tutup nitrogen fosfat dan 1,5 tutup Hanamaru ZPT Mikro. Pastikan juga penggunaan Hanamaru Verina mix dengan Hanamaru nitrogen fosfat plus ZPT Mikro untuk mencegah serangan hama, terutama hama ulat. Sebagaimana ini di sekitar saya ada banyak daun yang lobang, ini akibat serangan ulat. Nah, ini ulat ini kalau kita lihat di siang hari, ini nggak akan ketemu. Kita nggak bakal nemu vektor ulat di sini. Ini kosong, nggak ada ulatnya. Lalu pada kemana? Nah, ini ulatnya pada sembunyi di bawah, di tanah. Jadi di tanah itu kalau kita buka, di bongkahan-bongkahan itu akan kita temukan ulatnya di situ. Makanya, oh ini ada ketemu satu vektor. Ini kebetulan, jadi ini biasanya nempel. Ini juga ada vektor-vektor hama. Namun paling efektif akan ketemu nanti malam setelah matahari terbenam, itu akan muncul semua vektor hama. Makanya untuk pengendalian hama dan penyakit, pastikan waktunya setelah matahari terbenam, karena di saat itulah vektor-vektor hama akan keluar semuanya. Mulai dari ulat tanah, ada ulat hijau kecil, itu ulat gulung, biasanya dia bikin gulungan-gulungan. Nah, kemudian ulat geraya juga ada biasanya. Itu semua akan keluar di waktu sore sampai malam hari. Nah, makanya saya pengen memastikan untuk sahabat tani seluruh Nusantara, untuk pengendalian hama dan penyakit, pastikan waktunya sore atau malam hari. Bisa mix dengan Hanamaru nitrogen fosfat ZPT Mikro, karena pada saat sore dan malam hari juga stomata akan membuka. Nah, disinilah posisi stomata. Bagaimana mineral esensial itu diserap oleh tanaman, itu melalui stomata di sini. Dan hampir semua tanaman kalau sore ini pasti posisinya akan naik begini, akan seperti begini. Sehingga akan sangat mudah sekali memasukkan nutrisi, mineral esensial yang dibutuhkan oleh tanaman akan langsung masuk diserap oleh tanaman, sehingga proses fotosintesa akan terjadi dengan sempurna. Nah, ketika proses fotosintesa ini terjadi sempurna, insya Allah hasilnya daunnya akan lebar, kepadatan klorofilnya akan padat sekali, namun daunnya akan lentur. Daunnya akan lentur, tebal tapi lentur, sehingga nanti akan menghasilkan kualitas tembakau yang baik, kualitas tembakau yang bagus, dan daunnya sempurna. Daun sempurna maksudnya daunnya tidak lobang-lobang karena dihabisin sama ulat ya. Nah, itu intervalnya 7 hari sekali sampai usia 60 hari sampai 65 hari. Nah, di saat usia 60 sampai 65 hari itu ganti dengan Hanamaru kalium fosfat plus ZPT Mikro dengan takaran yang sama juga. Kalium fosfat 3 tutup, Hanamaru ZPT Mikro 1,5 tutup. Jangan lupa mix juga dengan Hanamaru Verina, karena hama itu tidak akan pernah berhenti. Hama akan terus menyerang tanaman budidaya apapun di lahan-lahan kita. Ulat, belalang. Ini kebetulan ada hama yang lagi menyerang di siang hari. Ini hama belalang. Tolong Mas, ini diambil gambarnya agak lebih dekat. Itu ada belalang yang menyerang. Ini sebenarnya masih dalam bentuk belalang yang belum sempurna. Dia masih anakan itu, tapi serangannya sudah luar biasa. Ini salah satu contoh. Di siang hari pun belalang masih bekerja keras menyerang tanaman. Maka sekali lagi saya mengingatkan, aplikasi pupuk Hanamaru jangan lupa mix dengan Hanamaru Verina, karena hama itu tidak akan pernah lelah menggerogoti tanaman budidaya kita. Itu dalam tanaman apapun, apalagi tanaman tembakau. Ini harus benar-benar kita rawat, kita jaga, karena yang kita panen adalah daunnya. Tembakau ini yang kita panen daunnya. Maka mari kita jaga supaya serangan hama ini benar-benar terkendali secara bijaksana. Jangan juga kemudian karena kelihatan vektor hamanya sudah banyak, kemudian kita membabi buta menyebar racun yang
paten karena sifat serangga atau hama atau insek itu resisten. Begitu dosis kita naikkan, di musim berikutnya akan semakin kebal. Dosis kita naikkan lagi dengan yang mahal-mahal, musim berikutnya akan lebih kebal lagi. Maka cukup dengan Verina, tapi intensitas penyepraiannya kita lakukan dengan terus-menerus. Insya Allah hasilnya akan sangat maksimal sekali. Dan jangan lupa untuk menghasilkan kualitas tembakau yang baik, kadar nikotinnya harus tinggi. Untuk menaikkan kadar nikotin, maka perlu kalium dengan dosis yang tinggi. Dan alhamdulillah Hanamaru kalium fosfat telah menghadirkan kandungan kalium kurang lebih di angka 60-68%, yang insya Allah itu sudah cukup untuk memberikan kandungan atau kadar nikotin yang tinggi pada tanaman tembakau seperti yang kita lihat pada lahan di sekitar saya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat bahwa bertani itu bukan sekedar menanam, memupuk, kemudian membasmi hama. Yang lebih penting lagi adalah mengamati setiap vektor hama dan penyakit yang masuk. Salah satunya kalau kita ngomong penyakit, nih ya, saya ambilkan. Nih, ini salah satu penyakit kalau ini. Ini adalah serangan jamur. Serangan jamur. Nah, apabila kita menemui daun yang seperti ini, maka segera aplikasikan Hanamaru Cooper. Karena ini klorofilnya sedikit demi sedikit mulai mengering. Kemudian kering seperti ini. Dan ini sudah tidak bisa berkembang. Dan ini kalau kualitas jelek banget kalau sudah begini nih. Nah, makanya aplikasikan Hanamaru Cooper ketika menemui daun-daun yang sudah mulai menguning. Jangan nunggu sampai mengering. Ketika daun sudah mulai menguning, segera aplikasikan Hanamaru Cooper agar kualitas tembakaunya terjaga. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam. Inilah Kabar Indonesia. Kabar Indonesia, berbagi informasi setiap hari.